ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota ini multidimensi, dari kawasan bahari, bangunan sejarah, wisata kuliner, sepak bola, hingga menjadi saksi pergerakan menuju kemerdekaan. Semarang dengan segala keindahan budaya, pariwisata, dan keberagaman agama berhasil membius siapa saja yang tinggal atau hanya datang untuk bersinggah. Namun di balik pesona Semarang, kota ini menyimpan beberapa bangunan terbengkalai yang dibiarkan begitu saja. Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai banyak karakteristik, kebudayaan, agama, wisata, dan lain sebagainya. Dengan adanya beberapa bangunan yang biasa dijadikan sarana prasarana untuk ibadah, rekreasi, tempat kebutuhan sumber daya manusia, bahkan tempat bekerja. Tapi di samping itu, Semarang memiliki beberapa bangunan yang terbengkalai. Dengan tema kami kali ini membahas tentang bangunan terbengkalai atau bangunan mangkrak di daerah Semarang, kami menelusuri dan mensurvei beberapa bangunan yang sudah terbengkalai di sekitar kota Semarang, serta menanyakan beberapa warga perihal tentang historis tempat terbengkalai tersebut. Salah satu dari beberapa bangunan yang kami kunjungi yaitu Wonderia. Bangunan yang berlokasi di Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang ini pernah jadi tempat rekreasi terbesar di Kota Semarang pada masanya. Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi Wonderia. Di beberapa tahun silam, Wonderia menjadi pusat permainan bagi warga Semarang. Tetapi di tahun 2002, Wonderia sudah mangkrak. Bisa dilihat di belakang situ, terdapat 5 makam dan wahana permainan yang sudah diratakan. Oke, Bapak Teguh asli sini. Oke, di sini Wonderia sekarang apa ya Pak? Ya sudah mangkrak ini Pak. Ada makam berapa ini Pak? Ada makam 5 makam. ini 4 di belakang rumah ini ya. Tuhan, sana 1. Sebelumnya area sini banyak. Tapi ya sana Sebelah sana. belakangnya gedung wanita itu juga ada. Terus di Sendang sana tuh. Kalau ini makam-makam yang masih makamnya siapa Pak? Mbak itu Iwon, Aju. Ini udah dibongkar sejak kapan Pak? Banyak. Sudah diratakan sejak Oh, tahun udah lah. berapa? Udah. Tanya lupa dah. Oh iya. Kabarnya mau dibikin tempat kuliner ya Pak? Iya, katanya entah betul Pak. Ya, soalnya saya cuma tahu dengar namanya. Makasih ya Pak. Ya. Keliling-keliling boleh? Boleh, jadi silakan. Terima kasih Pak. Ya. Wahai setan yang bersembunyi di antara makna
tak mempan diusir dengan rupiah. Kondisi ex Wonderia dilirik oleh Kementerian PUPR untuk dibangun kembali. Dita menyampaikan adanya lampu hijau dari Kementerian PUPR untuk mengembangkan lahan bekas Wonderia tersebut. Ia mengatakan aset tersebut kemungkinan akan dijadikan hutan kota sehingga bisa menambah ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Semarang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengatakan lahan bekas Wonderia ini memiliki luas sekitar 11 hektar. Tempat wisata ini sejak tahun 2017 hingga saat ini memang sudah tutup. Meski demikian, sempat terdengar kabar akan adanya investor yang tertarik untuk membangun aset yang nampak tidak terrawat dan terbengkalai ini. Namun sayang, setelah diadakan pertemuan dengan pihak ketiga tersebut, justru tidak ada titik temu. Hingga saat ini, bahkan belum ada kabar pasti. Hingga saat ini, lanjut kali, Pemkot Semarang masih terus mencari investor yang memang berniat bekerja sama untuk mengembangkan aset tersebut. Wonderia memiliki potensi sebagai salah satu destinasi wisata menarik yang dapat dijangkau dengan mudah dari pusat kota Semarang, sehingga sangat cocok dijadikan lokasi penempatan acara-acara seperti bazar pakaian, acara konser, dan sebagainya. Namun, dengan kondisi dan banyaknya isu yang beredar saat ini membuat masyarakat enggan berkunjung ke Wonderia, sehingga perlu adanya konsep perencanaan ulang guna memperbaharui dan meningkatkan eksistensi Taman Wonderia dengan mengusung tema Wonderia Festival Park. Arahan penerapan konsep perencanaan kawasan Wonderia terbagi menjadi 4 klaster, yaitu 1. Klaster penunjang, 2. Klaster wisata religi, 3. Klaster area rekreasi, dan yang keempat, klaster area servis. Klaster pertama berfungsi sebagai area penunjang dengan fokus program perencanaan yaitu pengadaan main gate, pengadaan sarana parkir, dan pengadaan pos satpam. Selanjutnya, klaster kedua berfungsi sebagai area wisata religi dengan fokus program perencanaan yaitu pengadaan musola, peningkatan area makam, dan pengadaan fasilitas toilet. Kemudian, klaster 3 berfungsi sebagai area rekreasi dengan fokus program perencanaan yaitu pengembangan area playground, pengadaan food court, pengembangan tempat souvenir, pengadaan kafe, pengembangan area taman, dan pengadaan working space. Dan yang terakhir yaitu klaster 4. Klaster 4 berfungsi sebagai area servis dengan fokus program perencanaan yaitu peningkatan fasilitas panggung wisata, pengembangan lapangan festival, dan pengadaan staff room. Inilah konsep perencanaan Wonderia Festival Park, yang mana inilah konsep yang kami tawarkan guna menjawab permasalahan atas bangunan Taman Wonderia yang telah mangkrak beberapa tahun silam. Wonderia Festival Park, make it fun and make it wonderful. Selain Wonderia, ada beberapa contoh bangunan terbengkalai lainnya. Seperti contohnya adalah bekas kantor pemerintahan daerah tingkat 1 Jawa Tengah, perusahaan daerah yang dulunya mungkin aktif digunakan sebagai kantor, tetapi sekarang menjadi gedung yang terbengkalai. Contoh lainnya adalah ex-resort di daerah Ungaran. Dulunya aktif dijadikan sebuah resort yang ramai akan wisata, tetapi sekarang menjadi sebuah bangunan terbengkalai. Kita sebagai mahasiswa haruslah memiliki rasa kepedulian akan bangunan yang terbengkalai. Terlebih lagi, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan ikut menjaga bangunan tersebut agar tetap memiliki nilai yang baik. Apalagi bangunan tersebut bekas bangunan bersejarah. Kita harus menjaganya agar anak cucu kita bisa tahu akan sejarah di kotanya.